Berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970 bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jadi, mengapa sih program KB itu penting? Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keluarga berencana dan apa sih manfaatnya? Keluarga berencana sendiri merupakan program pemerintah yang digunakan untuk membantu dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran guna mencapai kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga. Manfaat dari program KB yang pertama, kesehatan ibu dan anak terjaga, yang kedua ekonomi keluarga lebih stabil, yang ketiga pendidikan anak lebih terjamin, yang keempat ibu memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan karir, yang kelima mencegah stunting. Nah teman-teman, tadi kan kita udah tahu apa yang dimaksud dengan KB dan juga manfaatnya. Yuk simak video konseling dari kelompok kami. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Iya, silahkan. Dengan ibu siapa? Oke, dengan ibu Makbin ya. Bagaimana ibu Makbin kabarnya hari ini? Tuhan, baik. Oke. Nah, hari ini ibu datang ke sini ada keperluan apa bu? Aduh ibu, saya punya anak ini sudah 5. Cuman saya punya suami ini dia maunya berhubungan seksual terus. Seperti itu. Oke, berarti ibu datang ke sini mau menanyakan terkait dengan KB ya? Iya. Sebelum itu, Bidan mau tanya dulu nih. Untuk ibu Makbin sendiri usia sekarang sudah berapa bu? 45 tahun. 45 tahun. Untuk suaminya bu? Aduh, saya 51 tahun. Oke, baik. Nah, untuk KB sendiri mungkin di sini Ibu Bidan bisa merekomendasikan untuk KB atau alat kontrasepsi jangka panjang. Sedangkan untuk alat kontrasepsi sendiri kan ada dua, ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, tapi untuk ibu sendiri yang memang usianya sudah kita bilang berisiko untuk kehamilan ya, jadi ibu Bidan bisa merekomendasikan untuk memakai alat kontrasepsi jangka panjang. Dan salah satunya IUD bu. Jadi untuk IUD sendiri ini merupakan IUD tembaga. Jadi ada dua, ada tembaga dan juga hormonal. Nah untuk yang ini sendiri ini tembaga bu. Nah ini merupakan alat kontrasepsi yang kita sebut dengan IUD. Biasa kalau ibu-ibu sendiri itu sebutnya spiral ya. Oke, jadi untuk alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim dan ada juga steril. Jadi kalau untuk steril sendiri itu memang bisa dikatakan ibu sudah tidak bisa memiliki anak lagi karena ibu punya tubuh fallopi itu akan dipotong dan juga diikat. Sedangkan untuk bapak sendiri atau suami ibu itu bisa di vasektomi atau dipotong pas DPRS-nya. Aduh ibu, tapi saya punya tetangga bilang itu kalau pakai KB itu dia punya bilang itu buat dia punya bilang untuk sakit kalau Pada saat kelahiran. Oke, jadi ibu di sini perlu tahu memang dia ini ada benangnya di bawah ya. Tapi bisa dikatakan ya bahwa nanti untuk di sini sendiri kita tuh sudah punya bidan-bidan yang profesional. Jadi ibu jangan khawatir karena pada saat nanti dipasang dia punya benang sendiri itu akan dipotong, diikat dan akan dimasukkan kembali ke rahimnya ibu sehingga ibu tidak perlu khawatir. Sekarang lagi dia bisa dengar kalau KB IUD ini kalau kita pakai terus pada saat kita nggak hubungan itu dia lari-lari sudah. Oh, geser-geser Iya, gitu kita ya. geser. Oke, baik ibu. Makanya pada saat pemakaian IUD sendiri ini perlu dikontrol. Mungkin ibu bisa 1 bulan sekali untuk kontrol atau 2 bulan sekali. Seperti itu ibu. Mungkin kalau yang beredar-beredar sekarang yang sedang viral itu mungkin memang benar, tapi mungkin karena ibunya itu tidak kontrol. Jadi memang kalau pemakaian IUD ini harus
Ibu untuk efek sampingnya sendiri apa? Oke, untuk KB IUD sendiri itu memang ada beberapa efek samping yang negatif. Seperti mungkin ibu akan terasa nyeri pada saat setelah pemakaian, tapi itu mungkin hanya berlangsung 2-3 bulan saja. Setelah itu akan hilang. Nah, terus dia juga bisa mengganggu pola menstruasinya ibu, mungkin juga akan berubah seperti tidak biasanya. Jadi polanya akan acak ya menstruasinya. Terus habis itu juga bisa menyebabkan nyeri pada saat haid seperti itu. Tetapi tenang saja Bu, untuk kontrasepsi ini dia tidak mengganggu kesuburan. Oke, baik, terima kasih juga Ibu. Sekarang saya memutuskan untuk menikah. Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Ibu sudah datang pergi ke konseling ini untuk menanyakan KB. Saya sangat apresiasi sekali untuk Ibu Makpin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Pak, kan Mama baru selesai melahirkan 2 bulan yang lalu nih, terus Mama masih dalam tahapan menyusui nih. Bagaimana kalau kita ke bidan untuk konsultasi nih, KB apa yang bisa Mama gunakan? Oke, Ma, saya setuju. Oke. Begitu kita pergi ke bidan dulu. Oke, Pak. Saya temani Mama. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Bidan. Silakan duduk, Bapak. Saya mau konsultasi soal KB. Saya bingung mau gunakan KB yang mana. Soalnya 2 bulan yang lalu saya baru selesai melahirkan, terus saya juga menyusui. Mungkin sebelum itu Bidan mau tanya dulu, dia nama ibu apa? Itu nih, Ibu Neti. Oke, sekarang usianya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun ya. Untuk bapaknya sendiri usianya berapa? 26. 26 tahun, berarti cuma jarak 1 tahun saja ya? Oke, kalau boleh tahu sekarang ini anak berapa Bu? Kedua. Oke, nah untuk seperti tadi Ibu sudah bilang bahwa Ibu baru selesai melahirkan 2 bulan yang lalu ya. Terus sekarang juga masih masa menyusui ya, masih kasih ASI ke anak. Jadi mungkin di sini Ibu bisa rekomendasikan untuk beberapa alat kontrasepsi. Salah satunya seperti ini Bu, IUD ini merupakan alat kontrasepsi jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendeknya sendiri Ibu bisa menggunakan kondom. Terus habis itu juga ada implan ya, dan juga ada HB suntik 3 bulan seperti itu. Nah, tapi kalau di sini sih untuk ibu bidan sendiri merekomendasikan untuk ibu bisa pakai suntiknya 3 bulan. Ya biasanya kebanyakan ibu-ibu tuh memilih itu gitu ya, karena memang tidak repot. Yang pertama memang ibu sendiri tidak harus kontrol setiap hari. Terus habis itu juga dia tidak akan mengganggu pada saat ibu dan bapak berhubungan seksual seperti itu. Karena kalau untuk habis suntik 3 bulan sendiri dia bisa hanya terisi dengan hormon progesterin seperti itu. Jadi dia tidak akan mengganggu produksi ASI dari ibu sendiri. Tapi sebelumnya ibu dan bapak pernah nggak tidak memakai alat kontrasepsi yang lain? Karena itu. Pernah. Alat kontrasepsi apa? Pondok. Kondom. Tapi ya, saya tidak pernah. Tidak nyaman. Jadi, baik. Sebenarnya Pak, memang sudah banyak sekali yang bilang seperti itu, bahwa pada hubungan seksual menggunakan alat kontrasepsi itu merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman. Terus katanya hasratnya tuh kurang lah, gairahnya gitu ya. Nah, jadi kalau gitu mungkin ibu bisa menggunakan IUD ya, ataupun suntik 3 bulan. Oh iya Bu, dan kalau untuk KB suntik 3 bulan tuh ada efek sampingnya. Untuk sekali ada ibu. Dimana kan kalau kita tahu bahwa dari yang seperti saya bilang, dia kan punya hormon yang di dalam. Jadi otomatis kalau suntik sendiri ada. Salah satunya seperti ibu mungkin akan merasakan mual, pusing, jadi dulu daripada payudara. Tapi ibu jangan khawatir, karena itu juga akan hilang pada saat ibu sudah melakukan suntik kedua atau 3 kalinya seperti itu. Dan juga mungkin ibu juga akan mengalami gangguan pola menstruasi yang tidak teratur seperti itu. Jadi jangan heran ya nanti kalau misalnya tiba-tiba menstruasi tidak lancar seperti itu. Tetapi ya seperti tadi saya bilang bahwa keuntungannya juga ada. Yang kedua, ibu dan bapak tidak harus kontrol setiap hari seperti penggunaan IUD. Tetapi ya cukup dilihat saja ya, karena itu kan 3 bulan ya, cukup lama seperti itu. Dan jangan khawatir karena tidak mengganggu hubungan seksual. Siap, baik Bu Bidan, terima kasih. Sekarang saya lebih paham tentang apa yang tadi Bu Bidan telah jelaskan tentang alat kontrasepsi. Sekarang saya memilih KB suntik yang 3 bulan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih juga Bapak. Saya sangat apresiasi karena Ibu dan Bapak sudah mau hadir di pagi hari ini untuk datang ke saya untuk konseling. Itu sangat bagus sekali, apalagi baru melahirkan ya. Itu sangat saya apresiasi sekali.
bagus sudah mau mendukung istrinya untuk berkabung. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tidak tadi suami saya menjelaskan ke saya, dia kesannya tuh dia bertanya kondom itu kira-kira apa ya? Oke, kondom ini adalah alat pelindung yang digunakan oleh suami untuk membantu mencegah kehamilan dari jangka dan juga melindungi dari penyakit menular. Kira-kira apa dari misalkan? Betul sekali, kondom ini itu membantu menjaga lebih sehat terutama kehamilan ini masih dalam masa pertumbuhan. Apakah ini benar aman? Aman ya, jika digunakan dengan cara yang benar dan disertai dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri, justru ini untuk membantu untuk tanggung jawab dalam menjaga kesehatan keluarga. Kemudian kalau tidak dipakai itu kira-kira risikonya apa? Atau satunya itu apa ya? Itu resikonya lebih besar, terutama karena bisa terkena penyakit atau kehamilan terlalu cepat atau suami tersedia, dan karena itu penting menjaga dari hal yang kita jaga dari. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu diingat bahwa kondom ini menjadi tempat keluarga yang bisa dipakai dalam sebelum hubungan dan setelah hubungan dan disimpan di tempat yang sudah terganti panas. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama Ibu. Nah, kamu boleh bertanya kepada satu petugas kesehatan atau ibumu jika ada yang belum kamu. Ya baik, tidak terima kasih, saya lebih mengerti. Baik, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu menjaga kesehatan keluarga. Terima kasih. Mari tong pakai KB supaya keluarga hidup lebih baik dan sejahtera. Karena kalau keluarga berencana, hidup akan jadi susah. Terima kasih.